Shalom, salam makan sehat. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, itulah topik MTBJ minggu ini, diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran itu membuat hatimu lega. Kamu bisa bernapas lega. Karena apa? Karena kamu merdeka. Merdeka itu punya kedaulatan sendiri. Tidak dijajah, saudara. Bagaimana sampai dikatakan kebenaran yang memerdekakan? Nah, kita pelan-pelan ya. Nah, sebelum perikop ini, Yesus bicara tentang akulah terang dunia. Kemudian Yesus bukan dari dunia ini. Nah, kita lihat ya, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita baca lagi ya, Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, akulah dia itu sebenarnya dia di sini adalah Allah. Jadi akulah dia. Yesus itu adalah Allah gitu ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini yang menarik lagi saudara, ayat 26 ya, Yohanes 8 ayat 26 berkata demikian. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia di sini Allah ya, yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Saudara, siapakah yang bisa menghakimi orang ini berdosa atau tidak, masuk surga atau tidak, kecuali Allah. Di sini Yesus mengatakan banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi. Jadi Yesus juga menghakimi karena dia juga adalah Allah, saudari. Allah mengutus Yesus yang juga adalah Allah, saudara. Ya, itu sebelum tentang topik tentang kebenaran. Ya, sekarang tentang kebenaran yang memerdekakan, saudara. Kita langsung ayat 31-32 ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ini kepada yang percaya ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, mengapa ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita? Mengapa ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita? Ya, kita harus tahu dulu apa itu kebenarannya. Ya, seperti yang sebelumnya kita sudah bahas tadi ya, kebenarannya adalah Yesus adalah terang dunia. Yang mengikut Yesus akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Yesus adalah terang dunia, kita akan mengikuti Yesus. Kita akan mempunyai terang hidup. Hidup kita jadi jelas, punya tujuan, karena diterangi oleh Roh Kudus. Berikutnya saudara, apa kebenarannya? Yesus bukan dari dunia ini. Yesus itu Allah, saudara. Yang tidak percaya Yesus Allah akan mati dalam dosanya. Seperti yang dikatakan tadi, maka tetaplah dalam firman-Ku.
tetap di dalam Yesus, beriman kepada Yesus. Begitu saudara. Yang berikutnya, kita tahu bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Itu kebenarannya. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah jelas saudara. Yesus telah menebus dosa kita. Jadi jangan lagi tidak percaya. Percayalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Roma 4 ayat 7-8 mengatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mengapa tidak diperhitungkan? Itu karena iman saudara, ya. Manusia dibenarkan karena iman. Ya, Roma 3 ayat 22-26 berkata seperti ini. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Yang percaya saja saudara ya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang menebus, yang membayar dosa-dosa kita yang percaya saudara. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena apa? Karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Ya, jadi dosa tetap dihukum karena keadilan tetap harus dijalankan. Dosa kita yang menanggung siapa? Yesus Kristus. Jadi dosa kita dilimpahkan kepada Yesus Kristus. Tetap saudara, keadilan tetap ditegakkan. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Kalau ya, saudara dibenarkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Terakhir saudara, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dalam damai sejahtera karena kita sudah diampuni. Haleluya. Amin.